Oke teman-teman, bertemu lagi bareng gue Zakir. Dan kali ini gue lagi bareng sama temen gue yang lucu banget, funny banget orangnya. Dan mari kita kenalkan Mas Men Cimeng. Halo. Nah gitu, sapa dulu dong penonton gue dong. Nama ini apa? Nama channelnya? Iya bukan yang penggemar channel. Oh enggak, belum ada. Oh, belum ada. Saya belum punya fans, banyaknya haters sih Mas gitu. Pasti ada ya dong. Insya Allah. Oh, ini Mas Men temen gue yang saya Mas Men. Mas Men, dia itu kerjanya freelance. Jadi banyak nganggur tapi produktif gitu. Oke, Mas Men ini salah satu komika lokal dari Majalengka yang tergabung dalam stand up Indo Majalengka ya. Ya. Nah, kenapa gua kali ini podcast sama Mas Men? Karena gua mau bincang-bincang masalah stand up Indo Majalengka dan juga tentang bagaimana beliau ini berkarir di dunia stand up dan sudah sampai mana perkembangannya sekarang, seperti itu. Oke. Tenang aja nanya, belum. Oke Men, kenalin diri dulu dong biar orang-orang sama kenal gitu maksudnya. Oke, sebelumnya kenalin, nama saya Mas Men. Sebenarnya namanya banyak sih, nama panggilan Mas Men, ada Cimeng, kadang ada juga yang manggil Bewok juga ada. Nama asli? Kalau nama asli mah Firman Nur Purnama. Biasanya saya jarang iya Mang Zakir. Apa? Saya jarang ngaku nama asli. Gitu. Ya nggak apa-apa, barangkali ada orang-orang fans Anda di sini yang mengenal Anda gitu. Oh, nama aslinya Firman ternyata. Nama saya Firman Nur Purnama, nama aslinya. Tolong kasih apa lagi lahirnya? Satu kalimat lucu dong. One liner. Aduh, anjing sulit ditembak gini ya. Kita tantang aja. Ini kan komika di Majalengka. Anjing, Mang Zakir kenapa harus ditodong? Ini beat saya aja. Iya, soalnya pertama kali saya open mic, beat ini sangat lucu. Tapi bentar, motor lewat. Pak, Bangga. Yuk, Bangga. Lanjut. Beatnya lucu Mang Zakir. Oke. Pas ini beat pertama saya open mic. Oke. Jadi beatnya tuh saya tuh tadi sempat tabrakan, tapi untungnya nggak apa-apa. Oke. Soalnya tabrakannya sama hujan. Itu 2000. Wow. 2015 lucu banget itu pas di open mic kan, tapi sekarang mah ya enggak. Tapi itu pecah waktu, bawain itu dulu. Enggak juga sih kayaknya. Itu pertama kali lu stand up. Lu open mic maksudnya? Iya. Itu iya, pertama kali open mic itu beatnya. Oh gitu. Iya. Terus lu sendiri kenal stand up ini dari mana sih, Men? Kalau kenal stand up ya bentar diingat-ingat. Ya dari TV sih, sama kayak orang lain, dari YouTube, dari sosial media. Dari TV lihat-lihat, tapi saya tuh nggak lihatnya tuh bukan, kan banyak orang yang lihat stand up komedi tuh lihatnya tuh Radit dulu yang di kafe komedi kafe ya yang di komedi kafe yang di Bandung. Kalau saya mah enggak, saya mah dulu teh lihatnya di Metro TV. Oh iya, zaman Metro TV. Saya inget banget komiknya tuh ada komik Bandung. Oh gitu. Iya, komik Bandung namanya Pandi Bakri. Oh iya. Ya, kalau Mang Zakir lihat Instagram saya kemarin, saya upload. Oh yang itu bareng di-upload di Instagram gua ya. Kenapa saya upload? Karena itu adalah komik pertama yang saya lihat di TV dan membuat saya teh iya jigana orang iya hayang diajar gitu jika kieu gitu. Jadi terinfluence buat jadi komika juga gitu ya? Iya, dari situ, dari TV. Tapi ini maksudnya belum tahu bahwa stand up comedy itu ternyata ada komunitasnya kalau dulu. Jadi sesoranganan gitu, sendirian apa? Enggak sih, jadi belum mencoba belajar, cuma gimana nih caranya pengen jadi stand up comedian gitu. Nyari tahu. Kalau nggak salah itu tahun 2013, terus nyari tahu, dapet info komunitasnya di Twitter tahun 2015 kalau nggak salah. Lupa lagi. 7 tahun yang lalu ya? Iya, udah 7 tahun yang lalu. Ketemulah stand up Indo Majalengka. Kamerana asal kedekatan. Nah,
Yo. Ada mobil mau lewatnya. Lanjut. Jadi setelah itu searching di Twitter, Ya. kemudian memutuskan diri untuk menjadi seorang komika mungkin ya. Iya, nyoba open mic gimana gitu. gitu. Di mana pertama kali? Oh, stand up Majalengka dulu tuh. Enggak, berarti open mic dulu apa masuk komunitas stand up Majalengka dulu nih? Masuk komunitas langsung open mic. Wah, anjay. Di mana tuh? Di Majalengka di ini pertama kali tuh tempat open mic-nya stand up Indo Majalengka tuh di ini yang sekarang jadi Double D. Oh. Waktu dulu tuh namanya Kedai Mama. Iya. Ya, open mic di situ ada ini kalau dulu tuh ada apa? Ada sampai ada balihonya stand up stand up komedi Majalengka di gitu. kafenya. Oh. Dan nggak pernah dicopot karena setiap malam minggu emang rutin gitu si komunitasnya ngadain di situ. Dan infonya tahu dari Twitter, jadi saya datang aja nyari tahu gitu. Katanya kalau mau gabung gimana, nanyain kan, tinggal datang aja gitu. Terus datang open mic langsung di sana. Langsung pecah. Enggak sih. Jadi ada pernah juga open mic tapi nggak lucu gitu. Wah, itu sering Jakir. Sering. Bahkan dari awal pun memang nggak langsung pecah juga. Oh gitu. Nggak langsung wah ini lucu banget, enggak sih. Bahkan yang saya inget ya beat awal saya tuh ya ini nggak lucu gitu. Nggak lucu. Bahkan yang saya inget tuh parahnya pernah saya tuh open mic awal pertama kalau nggak salah ya. Jadi si punchline sama setupnya tuh ketuker. Jadi lucu dulu. Ketawanya tuh bukan karena punchline-nya lucu. Oh gitu, tapi karena setup dan punchline-nya ketuker. Tapi kalau gak ketuker itu gak bakal ada yang ketawa. Dan itu proses lu dari yang krik sampai pecah tuh berapa kali open mic atau berapa tahun lah gitu? Awal masuk 2015 nggak hampir 4 tahunan juga. Itu lucunya juga paling di komunitas sendiri aja Bang Jakir. Soalnya gini kan, gue juga pernah open mic kan 2 kali ya. Iya. Susah ya bikin orang lucu tuh gitu kan. Iya. Susah gitu kan. 2 kali open mic yang ketawa cuman hehe. Dan itu juga kayaknya cuman ngehormatin gua doang deh gitu kan. Respect aja gitu kan. Respect aja, dan gua pengen tahu dari Mas Men sendiri sampai bisa pecah gitu. Sampai ya mungkin sama aja kayaknya kayak apa ya, kayak musik kayak yang lainnya mungkin ya. Ya berlatih itu, sering-sering open mic kayak gitu-gitu. Kombut kayak gitu ya. Iya, nulis. Karena kan memang seni menulis ya, sering-sering menulis gitu. Kalau kita malas-malasan mah ya gimana mau ini gitu, mau dapat lucunya. Misalkan kalau gak lucu di ini lagi, ditulis ulang lagi kayak gitu. Tulis ulang lagi gimana caranya supaya bisa lucu, dilatih lagi. Sering-sering berlatih aja sih Mang Jakir sebenarnya ya. Dan perbanyak juga referensi. Oh jelas itu. Nonton stand up komedi, dan terutama nontonnya yang live. Iya, jangan di sosial media mulu. Oke. Dan itu nanti gue tanyain deh perihal itu yang nge-influence lu. Tapi ini deh, lu pernah stand up di luar kota nggak? Maksudnya yang paling jauh deh di mana? Paling jauh ya. Paling jauh tuh di Karawang. Di Karawang. Undangan apa sengaja kita open mic? Itu tuh jadi si komunitas ngadain, komunitas di Jawa Barat kalau nggak salah ya. Ngadain acara Aljabar. Oke. Jadi semua yang ada di Jawa Barat diundang nih, semua dari komunitas perwakilannya 1 orang. Dan saya sama teman-teman stand up Indo Majalengka disuruh ke sana. Sebenarnya bukan karena lucu, karena nggak ada lagi. Karena yang lainnya ini apa pada sibuk kuliah sekolah, gitu. Jadi ya udah. Lu naik itu open mic? Naik itu show. Show bukan open mic itu show. Bedanya apa tuh show sama open mic? Nah kalau open mic kan latihannya. Latihannya kayak misalkan band nge-jam kayak gitu. Kayak gitu. Nah kalau show sendiri adalah tempat kita menampilkan sesuatu yang sudah dilatih gitu, dan acaranya berbayar kayak gitu. Berarti lu konsernya lah. Berarti lu di sana lu nunjukin
materi lu Yes. didengerin sama orang dan orang bayar buat nonton itu. Ya, Dan lucu. enggak juga sih. Itu kasihan orang udah bayar anjir pengen lucu pengen ketawa apa aduh kan. Ya nggak tahu lucu, sih, anjir. maksudnya kita juga dipilihnya bukan karena yang paling lucu. Oh gitu. Iya, jadi yang paling siap aja. Tapi kalau ditanya siap Siap, gitu. ya. Kalau lucu Harus. enggak ya enggak lucu. Nah terus kan lu udah lama ya 7 tahun lah gue bilang 7 tahun di dunia stand up gitu yang bikin lu susah dalam buat materi gitu yang bikin pecah tuh yang susahnya apa sih, apakah deliverynya atau nyari referensinya atau apa gitu? Yang susah dari ini ya, menurut saya mah ini ngelawan rasa malesnya. Males buat nulis maksudnya? Iya. Tapi kan ada komika juga yang nggak nulis tapi dia bisa loh. Wah, kalau itu nggak tahu saya. Maksudnya kan tetap aja kan, maksudnya karena emang seni menulis gitu, kayak ngulik-ngulik kayak gitunya tuh ngelawan rasa males kayak ke situnya tuh. Kalau spontan kayak Soleh Solehun kayak gitu-gitu Ya, ya, itu emang karena dia punya basic juga. Oh Punya basicnya emang di situ mungkin. Suka udah bisa public speakingnya kayak gitu-gitu ya, nggak nulis juga nggak apa-apa. Kalau kita kan komik baru kayak harus Wah, komiknya udah lama senior. iya, maksudnya meskipun udah lama harus tetap nulis gitu. Harus tetap nulis, harus tetap ngulik gimana cara lucunya, harus tetap rajin-rajin latihan. Nah, yang sulit tuh ngelawan rasa malasnya sih sebenarnya. Kayak males open mic, males nulis, terus ngulik nih kalau nggak lucu terus gimana jadi lucu, itu tuh anjir ngelawan rasa malasnya tuh, keseringan malesnya. Seringan malas. Iya. Tapi lu sampai sekarang masih pengen jadi komika gitu? Kalau untuk jadi komika bukan apa ya? Masih hasrat, ada hasrat. Lah gue bakal terus open mic nih, gue bakal terus jadi seorang komika nih, atau berhentilah udah gitu. Iya, kayaknya terus sih karena si apa ya? Kalau dibilang komika yang terkenal nggak tahu mau atau enggak gitu ya, tapi yang jelas saya senang cerita aja dan senang menghibur orang gitu. Jadi ya kayaknya ini adalah hal yang menyenangkan aja sih. Yang Enak menyenangkan. gitu ya? Iya. Seru. Ada wadah lah buat cerita kita, apalagi nyeritain tragedi-tragedi yang kita alami gitu, dan orang-orang bisa tawa kayak gitu. Berarti sih. kan lu nothing tulus ya, dalam artian lu nggak ngejar materi dari ini gitu, dari gua nggak hidup dari stand up gitu, tapi ya emang gua suka sama stand up makanya gua tetap jadi seorang komika gitu, apa gimana? Enggak gitu juga. Oh enggak? Iya. Sebenarnya iya, sebenarnya karena kalau gitu tuh apa ya namanya? Kalau bisa dibilang hidup dari stand up, hidup juga karena beberapa sering ada juga saya nerima. Enggak munafik ya, kita juga ini ya gitu. nerima job kayak gitu. Lomba-lomba kalau nggak ada duit ikut lomba nih buat dapetin uang gitu. Lumayan, kayak gitu-gitu. iya. Ya cuma nggak apa ya? Ya nggak terlalu fokus mungkin. Males aja mungkin ya. Males apanya nih? Nulisnya juga gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Lu berarti lu salah satu komika malas ya, padahal jujur ya kalau gua lihat lu tuh ada potensi gede banget, karena lu belum ngomong aja udah lucu, men. Itu sebenarnya itu tuh apa ya? Tanyain deh sama orang-orang nih, sama penonton gua ya nanti ya. Lu belum ngomong aja udah lucu. Karena gua udah pernah bilang sama teman-teman di kampung, mau ada stand up lu gitu. Siapa yang main? Si Mas Men. Wah, si Mas Men mah nggak usah ngelucu juga udah lucu mukanya kayak gitu, Mis. Maksudnya? Serius, Men. Ya masa saya stand up diem aja. Muka lu tuh udah komedi banget, Men. Oke. Tapi lu sadar nggak, salah satu persona lu ya dari gue bukan bicarain fisik ngeremehin ya, dalam kan persona lu itu salah satunya ya dari apa yang lu punya gitu, dari gitu kan. look gitu kan. Emang orang ketika ngelihat lu ya lucu gitu. Lu sadar nggak kalau kesana gitu? Sadar, tapi mungkin belum materi-materi yang saya bahas tuh kayaknya belum ini, kayak ngebahas apa gitu, misalkan gigi ompong atau apa, rambut gondrong gitu. Belum sampai ke situ. Iya. Kenapa tuh? Mungkin belum damai mungkin ya. Berarti lu masih sakit hati dong kalau ada yang ngomongin kayak gitu.
dia ada ya, yang ngerosting. sakit hati tapi ditahan aja. Bisa jadi belum damai karena belum nikah. Gitu. Belum ya gitulah. Enggak ada hubungannya apa lu lucu sama nikah? Enggak sih. Apa ya? Belum jadi pembahasan aja Mang Jakir. Gitu. Bukan belum damai mah damai anjir. Kalau nggak damai mah pasti saya di rumah terus gitu. Malu. Tapi lu pernah kalau masalah roasting tadi ya? Iya. Lu pernah kesinggung nggak sama salah satu roastingan temen-temen atau yang di luar komunitas siapa? Nah, kalau roasting sendiri kan mestinya kalau di acara stand up mah emang jarang-jarang gitu, jarang-jarang. Dan di Majalengka juga paling berapa pernah juga paling berapa kali gitu, 2 kali. Dan kalau di komunitas-komunitas memang sering. Enggak ada yang bikin apa? Sakit. Enggak. Karena ya apa ya? Ya karena ya udah gitu, karena udah tahu itu cuman entertain gitu kan. Iya, cuma untuk hiburan aja, bukan untuk apa merendahkan diri kita ataupun gimana gitu. Oh gitu. Santai-santai aja saya mah. Ya sakit hati mah nggak apa-apa gitu, maksudnya sedikit kegores sedikit ya nggak masalah gitu. Dan saya juga nggak apa ya, yang penting mah mau roastingnya, maksudnya kalau misalkan itu kan gimana kita misalkan si rosternya kan nanyain dulu sebelum ngerosting mau bahas ini, bahas ini, nanyain dulu kan ya. Boleh enggak? Iya, terkadang saya juga ngebebasin, sok aja bahas aja. Dan kalaupun ada nanti yang tersinggung ya yang penting sayanya juga santai gitu, nggak berbuat apa-apa gitu, karena saya juga sokin gitu. Masalah tersinggung atau enggak mah ya itu mah yang penting kita mah fair gitu, karena perjanjiannya ini nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi itu pernah ada orang yang kesinggung gara-gara lu roasting? Yang saya roasting? Saya nggak tahu dia tuh tersinggung atau enggak. Tapi ada yang ngomong nggak, maksudnya ngomong? Oh kalau ngomong secara langsung mah belum. Tapi ada, jadi kan pernah ini sistem Majalengka tuh emang ada bikin per tahunnya tuh ada season roasting gitu, entah dari apa tahun berapa ya waktu roasting Pixie itu 2018 iya kalau nggak salah ya. Terus yang terakhir tuh roasting media. Oh iya, roasting media. Iya roasting media waktu di Kelana ya. Iya. Saya nggak tahu ini tersinggung atau enggak, tapi kan saya bahas kontennya, tapi setelah kami bahas gitu si kontennya tersebut, kontennya nggak ada lagi. langsung dihapus. Bukan dihapus, maksudnya tapi nggak diterusin. Bentar, lu bahas satu konten di satu akun maksudnya. Iya. Terus konten itu nggak dilanjut sama. Iya. Oh gitu. Tapi nggak tahu itu tersinggung atau enggak, mungkin karena emang kontennya emang jelek aja. Itu orang-orang media yang kemarin di roasting sama Mas Men, dengerin tuh. Mas Men katanya kesinggung ya karena postingannya. Ya, padahal kontennya bagus. Bagus ya. Bagus. Ya saya cuma angle komedi aja itu mah. Tapi ya udahlah, jangan, sebenarnya kan kalau roasting kan cuma entertain ya, jangan sampai ada istilahnya kesinggung. Karena gue dengar beberapa teman komika di Majalengka juga sempat ngerosting. Ya ada beberapa lah, kayak misalkan orang-orang gede, pejabat dan sebagainya sampai kesinggung gitu kan. Nah itu kan agak gimana gitu kan. Ya kalau misalkan kalau kita bawain materinya puji-pujian ya bukan ngerosting dong namanya itu. Bukan, itu namanya jilat. Selawatan. Udah itu materi si Jupri aja. Ya puji-pujian selawatan. Ya. Dan sekarang sesudah 7 tahun, yang menurut lu prestasi lu yang paling ya anjing keren banget nih, gua udah sampai sini, apa tuh? Menurut lu sendiri gitu. Lu udah sampai di titik ini, ngerasa puas gitu lah, bukan prestasi lah. Merasa puas, gue udah ke Karawang misalkan kayak kemarin atau kemana gitu. Atau lu ikut lomba atau apa gitu, pernah kan? Kalau ngerasa puasnya sih kayak mungkin bukan dari prestasi dapat piala atau gimana, karena kalau ngomongin dapat piala gitu mah jarang jarang ya? Maksudnya emang cerdas cermat aja dapat piala. Maksudnya emang banyak
mengikuti perlombaan juga, cuman memang jarang menang gitu. Nah, karena tidak lucu. Iya. Seringnya gitu. Cuman yang bikin seneng tuh saya bisa ngomong di depan orang gak gugup, sesantai itu ngadepin orang kalau sekarang. Public speakingnya makin terlatih ya gitu ya. Iya. Ya mungkin gitu ya, tapi iya sih. Iya. Jadi kalau misalkan ngomong di depan orang tuh kayak santai aja udah. Santai ya. Karena emang berangkat ke stand up-nya juga selain memang pengen nyoba, saya juga pengen belajar public speaking, Jakir. Oh gitu ya. Oh. Iya, karena dulunya teh kalau misalkan disuruh ngomong di depan orang teh ya suka gugup gini. Iya. Bahkan saya itu keresahan dari SMP sampai ke SMA. Saya pernah kelas 1 SMP disuruh bacain undang-undang. Bukan undang-undang. Masuk pacara. Iya. Itu orang-orang pada ketawa karena gemeter gitu. Gugup banget gemeter. Terus disuruh mimbar juga sampai itu waktu SMP. Nah, kalau waktu SMA tuh pernah disuruh baca puisi. Gemeter juga, puisinya tuh puisi sedih. Iya, tapi malah pada ketawa itu ngerasa aduh ini kok gini gitu. Oke. Dan akhirnya setelah lu stand up lu udah gak gugup lagi gitu, udah bisa istilahnya lu udah bisa ngerangkai kata lah gitu kan. Iya, tapi kalau disuruh baca undang-undang mah tetap emang ada upacara lagi, udah umur segitu enggak ada. Siapa tahu kan disuruh jadi pembina. Umur berapa sekarang berarti? Kalau umur 26. 26 ya? Ya, lahir. 26 ya, Don. Oh, berarti lu mulai stand up di umur 17 dong, 18 ya? Ya, 18-an. Oh, edannya mantap gitu ya. Gua kira lu udah 35, men. Ya, emang kalau muka emang kelihatan ini boros ya. Nah, itu masuk roasting enggak sih kalau kayak gitu? Enggak. Enggak ya, enggak. Tapi enggak bikin sakit hati kan? Enggak. Ya, kalau sakit hati sih. Enggak juga sih Bang Jakir, kalau itu mah candaan-candaan aja biasa. Ya kalau ini mah di tongkrongannya ceng-cengan aja. Iya kan ada ya yang sisi roastingnya ya bawa fisiknya gitu. Itu kan juga udah kesepakatan. Iya, betul. Dan kemarin kan katanya lo ikut lomba apa itu di Jabar? Oh, itu apa namanya ya? Jabar Expo. Keren. Terus dapat? Enggak. Dari Bacalika 3 orang enggak ada yang dapat. Oh, siapa yang ikut? Bobby, Reja sama saya. Oh, Reja ikut sih. Itu enggak ikut siapa? Siapa? Yang enggak. Si dia siapa? Reja. Baharudin. Oh, baru nih nggak ikut karena lagi sibuk magang kayaknya. Oh, oke. Jakir orang hayang ngerokok. Sok. Santai we tuh, santai. Siap. Gumpur kieu kalau bikin podcast sih Mas Men aing kagak ngerti ya. Hah? Iya kayak gugup gitu. Alah. Serius aing asli itu ngalir pisan aing ngobrol. Tapi ngobrol ieu tenan aing asa canggung bahasa Indonesiaan. Ya enggak apa-apa lu mau bahasa Indonesia bawa bahasa Jawa bebas. Oh iya. Nya senyamannya aja gitu. Okay. Orang tadi gua aja campur Sunda Indo. Kalau kata Mang Adi mah lu gua kayak orang ibu kota katanya gitu. Emang karena itu orang Majalengka di podcast atau karena gak pantas gitu kayak waktu open mic juga ada tuh orang Maus semua. Aing juga gue waktu open mic aing juga Bang Jakir juga lo gitu. gue sih gak pantas meja suka. Tapi masalahnya gue tuh kagoknya kalau ngomong aing tuh kayak kasar. Sedangkan kalau bilang aku tuh geli banget. Orang Sunda ngomong kan bisa saya kayak terlalu formal gitu. Jadi ya kalau gua emang Bang Jakir banget ya. Enggak juga sih. Suka banget. Enggak. Wah. Enggak juga kayak lebih akrab aja. Ya bukannya gua nyampingin bahasa daerah ya gitu. Ya. Gua pengen ya tetap aja kalau ngobrol kayak ya biasa. Nyamannya mungkin. Ya, nyamannya beberapa part mungkin juga bahasanya bahasa itu. Nah, udahlah ngomongin bahasa. Tokoh anjir bahasanya. Komika yang selain tadi siapa? Pandi Bakri. Iya. Selain dia, salah satu komika yang nge-influence lu atau jadi referensi lu lah. Kalau referensi yang udah nasional lah biar pada tahu juga. Siapa ya?
yang ya mungkin yang disenangi aja ya udah yang disenangi yang aja. disenangi. Kalau misalkan untuk jadi referensi takutnya ini apa beda gitu. Saya ngereferensi ini tuh pas saya stand up kok beda. Ya udah paling lu sukain lah, yang lu ikutin aja. Yang saya ikutin sebenarnya sih kalau dibilang ngikutin juga gak terlalu ngikutin gitu karena nonton show secara langsungnya aja belum pernah. Oh gitu. Ya kayak Adriano Colby saya pengen banget Adriano gitu nonton. Colby. Iya. Bagus ya itu ya. Iya, pengen banget gitu kalau nonton secara langsungnya, tapi kalau ya Kak secara apa ya? Secara lihat di YouTube atau di mana gitu. Sebenarnya malu juga sih kalau seneng tapi lihatnya cuma di YouTube doang. Ngefans gitu. Harusnya kan kalau ngefans mah nonton langsung. Iya. Ya, yang jauh juga dikejar gitu karena kan. masih miskin gitu ya. Nanti kalau banyak duitnya ya Adriano Colby banyak sih banyak yang apa yang saya suka gitu kayak nonton Adri yang absurd-absurdnya. Rispo juga seneng lihat ya karena kebanyakan nonton di YouTube gitu. Yang kemarin yang langsung juga kayak siapa yang kemarin di Kuningan Yuda Brajamusti. Oh Yuda Brajamusti ya. Iya seneng itu bagus ya seneng. Nah kalau lihat live sama di YouTube tuh beda ya? Beda banget ya. Makanya kalau teman-teman kalau mau nonton stand up live deh gitu, cobain gitu experience-nya. Dan katanya Mas Men mau bikin show juga di Majalengka. Jadi tunggu aja ya. Jangan ngarang. Amin sih. Tapi udah saatnya, lu udah 7 tahun gitu kan. Teman-teman lu banyak, men. Pasti banyak yang support dan gak apa-apa lah, kemarin si Bayu kan udah bikin show. Iya itu anjir itu Bayu keren pisan mang. Ya lu juga bisa lah. Lu juga bisa lah bikin show. Iya maksudnya Bayu aja bisa gitu ya. Jadi mau lo bikin show nih? Sebenarnya mau, cuman memang ininya aja belum apa ya, masih males gitu nulisnya teh. Nyusun kayak gitu. Si Bayu juga itu bikin show sampai ambien dia. Kenapa kok bisa kayak gitu? Ya karena emang kan nulis kan butuh pikiran gitu, sedangkan dia punya penyakit ambien. Oh iya benar. Jadi ngaruh gitu ke ininya, penyakitnya. Nah, saya pengen juga sebenarnya menyakir karena memang goalsnya tuh emang di situ gitu. Goal si Komika tuh punya show sendiri gitu, punya show sendiri, terus ditonton sama orang-orang yang mau nonton dia gitu. Ya, mudah-mudahan Mas Men bisa ngadain show-nya ya. Dan kita harus tunggu, kita akan support. Oke teman-teman, kita support Mas Men untuk ngadain show stand up-nya. Di sebenarnya show stand up ya? Ya stand up comedy show. Stand up comedy show ya. Kita support lah, kalau nggak ada duit kita support doa aja gitu, tenang aja. Boleh. Tiketin aja berapa sih paling juga nih, penonton juga pasti bayar demi Mas. Iya, lagian maksudnya di Majalengka nih ya kehitungnya murah ya, maksudnya waktu kemarin Tamarandi berapa ya? Yang turnya Tamarandi harganya? Anjir lupa lagi gua anjing berapa ya kemarin? 35 kalau nggak salah. Iya 35 ya. Di Majalengka. Ya saya nanti bikin yang 200.000 lah. Udah sekelas Nopek anjing 200.000 ya. Ya nggak apa-apa maksudnya. Si Bayu aja berapa ya harganya 50, si Bayu ya? 50. Gocap kalau nggak salah. Gocap berdua dia 30-an kalau. Oh iya 30 segituan lah. Lupa lagi Udah lu gocap aja enggak apa-apa lah. Udah nanti gua bantuin lah. Gua bantuin 200 lah. Maruk aja. Maruk itu namanya Maruk aja. Iya mudah-mudahan ya maksudnya plan buat bikin show-nya juga sebenarnya pengen gitu. Udah ada nulis beberapa tinggal latihan sama di susun aja si materinya. Pengennya mah gitu secepatnya, cuman kadang tadi ngelawan rasa malesnya itu susah ya. Ya mudah-mudahan bisa lah ya. Amin. Dan ini udah mau akhir podcast nih. Gue mau lu ngasih satu jangan deh buat teman-teman yang pengen jadi komika gitu atau masih ragu pengen jadi komika atau ikut stand up Majalengka gitu. Kasih satu jangan lah yang emang jangan apa ya? Iya terserah. Tiba-tiba jangan tuh. Kata motivasi lah buat adik-adik ini. Ya sok kasih kata-kata bukan jangan tuh deh bahasanya apa ya? Buat teman-teman yang baru masuk di dunia stand up gitu. Iya. Kasih apalah gitu. Kata-kata atau apa yang gitu. Mau jadi komik gitu. Yang mau gua kan pengen jadi komika nih, Kenapa pengen bisa stand up? Gak tau, gua pengen lucu aja gitu. Anjay. Pengen jadi seseorang yang lucu gitu kan. Gua gak lucu karena orang ngelihat gua tuh kesannya serius terus, men.
Padahal gue juga bisa ngelucu gitu, nggak usah. Nah, gimana tuh? Ya maksudnya gini. Biar orang tuh bisa ngebaur sama gue gitu kan. Ketika teman-teman yang lain tuh ketika ngeliat gue tuh kayak, ini si Zakir orangnya terlalu serius sih, nggak bisa diajak bercanda, padahal bisa gitu kan. Makanya gue pengen ngeliatin salah satu sisi gue yang gue juga bisa bercanda gitu. Gue terlalu serius, iya gitu. Gue receh loh sebenarnya orangnya, gue ketawa, gue mah hal-hal kecil. Nah, lu coba kasih satu inilah buat teman-teman. Apa gitu? Ya buat teman-teman yang pengen belajar, tentunya yang belajar stand up comedy ya. Kalau misalnya ngelucu mah mungkin apa ya, banyak lah gitu, nggak di ini. Stand up comedy kan dari penulis kayak gitu ya. Silahkan datang ke komunitas di kotanya masing-masing, karena di setiap kota kan ada gitu, ada ya komunitasnya. Komunitas stand up comedy dimanapun ada, regionalnya udah termasuk di ini Stand Up Indo. Silahkan masuk aja, pasti ini pada welcome gitu. Welcome pada ini apa, disuruh open mic, dipersilahkan gitu, latihan bareng, bahkan dibimbing sama seniornya. Gitu. Kayak gitu. Dan lo sendiri mau ikutan audisi Suci 11 ya tahun depan? Suci 11 enggak tahu. Kenapa? Udah tahu, enggak tahu. Harusnya Suci 11 audisi di TV ya. Enggak tahu harus dicoba sih. Belum ada ini, belum ada kepikiran. Iya, lu harus pede lah, harus pede. Lu udah lucu loh di Majalengka gitu. Lu coba deh ke nasional. Enggak, gini deh, kalau nanya lucu, Mang Zakir tahu beat saya yang mana. Biasanya kalau misalkan orang wah ente lucu gitu, pasti tahu beatnya. Gini, gua nggak inget beatnya, tapi kalau lu stand up gua lucu. Gak inget lagi. Serius. Kalau stand up lucu. Gua jujur ya, gua pribadi orangnya kayak Remin atau siapapun yang udah nasional, gua nggak terlalu inget sama beatnya, tapi kalau lucu ya gua ketawa gitu. Gitu. Jadi gua bukan tipikal orang. Emang Mang Zakir pernah nonton saya di mana ketawa? Oh, sering. Di mana? Di Kelana, di piknik. Oh iya. Itu kan gak lucu. Di piknik nggak lucu, bro. Gua lucu, lihat muka lu aja gua ketawa, men. Anjing ke muka, anjing materinya dong. Oh, iya. Ya itu kan salah satu materi personal lu gitu. Oke. Ya ikut ya audisi di Suci 11. Insya Allah nanti diongkosin sama Mang Zakir. Wah, gua support pokoknya. Kalau ada SMS, kalau ada votingnya SMS, gua SMS sebanyak-banyaknya. Anjing, kenapa harus voting? Orang payung udah ada NK buat di musik, harus ada juga seorang komika dari payung. Oke? Ada nanti lah. Kita dukung Mas Men. Enggak saya juga ada. Kita dukung Mas Men buat buka show stand up dan juga ikut audisi Suci 11. Mudah-mudahan sukses, Men. Amin. Lu harus secepatnya bikin show lah, gua tunggu. Pokoknya gua beli, gua nggak usah gratis endorse, gua beli tiketnya, tenang aja. Asli anjir. Ngapain hidup terus dari endorsement anjir. Ya udahlah, gua podcast kita kali ini segitu aja dulu, ditutup dengan kesimpulan bahwa Mas Men mau bikin show stand up insya Allah tahun depan, dan juga mau ikut audisi Suci 11. Kita doakan ya. Oke, teman-teman, makasih udah nonton. Mas Men, thank you banget nih. Nanti kita bikin konten lagi lah. Iya, oke. Sampai bertemu lagi. Siap. Thank you teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye.